Ale dong tahu dia datang par beta langsung dia bilang begini, "Kilau sih pulang sebenarnya jam berapa?" Beta ngadal langsung beta bilang, "Barang maaf sih tanya begitu." Itu langsung beta emosi memuncak. Halo shalom buat saudara dan saudara dong, teman-teman sahabat dimanapun berada, terkhususnya di Pulau Ambon dan sekitarnya, juga Saparua. Jadi hari ini beta datang dengan cerita baru yang bikin beta kemarin sampai, aduh Tuhan, beta sentolnya mau bikin apa, tapi selesai itu beta ada rasa penyesalan dalam diri kenapa beta harus lapor. Jadi ini ceritanya tentang respect. Katong sama-sama mengerti bahwa katong ini orang perantau ya. Beta bukan orang baru di sini, tapi setidaknya kalian-kalian yang baru datang, belajarlah untuk bisa memberikan respect yang banyak untuk orang lain. Ya, katong datang di tempat baru, di negara baru, katong sing tahu bahwa ini lingkungannya seperti apa, ya kan? Cara kerjanya seperti apa, segala sesuatu katong harus belajar dari awal. Kalau katong sing belajar dan katong tidak mau ditegur, mau jadi apa nanti katong ke depannya, ya kan? Dan minta maaf saja, pengalaman demi pengalaman semua orang pasti berbeda. Mau itu kejadiannya sama, mau itu problemnya sama, tapi cara penanganan orang masing-masing orang itu berbeda-beda, dan pengalaman masing-masing orang untuk bisa menyelesaikan itu masalah berbeda juga gitu. Nah di sini kalau Ale dong semua sudah mengikuti beta cerita-cerita di beberapa hari yang lalu, Ale dong pasti tahu bahwa ada satu anak baru yang bermasalah dengan beta. Setiap kali beta kasih tahu dia tidak mau ikut aturan gitu loh. Beta suruh bikin ini, suruh bikin ini, dia tidak mau. Dan malah 2 hari lalu itu puncak dari segala sesuatu, akhirnya beta laporkan dia ke beta kepala koki. Dan ada dong semua tahu bahwa yang beta pun kepala koki itu yang kemarin bikin beta jengkel karena beta ada libur dan beta masuk hanya dengan masalah ya seperti itulah. Cuman ya udahlah, beta mengerti bahwa orangnya dengan sifatnya seperti itu gitu loh. Dan kemarin itu anak baru ini dia shift siang sama-sama dengan beta, jadi jam 2 pulangnya di jadwal itu seharusnya 10:30 malam, tapi kadang kalau banyak katong kan sih bisa habis kerja di dapur terus katong pulang, katong harus bantu si itu kan cuci piring juga supaya dia juga cepat selesai ya, katong sama-sama saling bantu lah itu. Terus beta bilang ke anak itu kemarin 2 hari lalu, aku ini yang sudah saya vakum ini taruh di depan tempat, ini barang kan tidak boleh kasih tinggal di luar lama, nanti dia katong buang akang busuk. Dia bilang, beta sin tahu akan tampar di mana. Beta bilang, kenapa sih? Kalau si sin tahu si sin tanya. Nah dia bilang begini, beta sin tahu, tapi beta sudah tanya sih, padahal dia sin tanya. Dan beta pun orang, beta tidak gila ya, kalau orang tanya beta bilang sin tanya loh. Terus beta bilang begini, saya kan barusan untuk lemari-lemari penyimpanan makanan ini kan saya barusan tutup pakai plastik wrap. Dia bilang, iya. Lalu beta bilang, ya saya pasti tahu lah itu apa. Beta sing tahu. Beta bilang, cari lalu taruh di depo tempat. Saya harus cari sendiri supaya saya tahu di mana tempatnya dan harus ingat. Dan dia tidak mau lakukan itu. Terus beta juga bilang ke dia, susu habis, kata susu habis vakum. Dia bilang sudah, kasih bersih itu mesin penggorengan. Ale dong tahu dia datang par beta langsung dia bilang begini, kilau saya pulang sebenarnya jam berapa? Beta ngadal langsung beta bilang, barang maaf sih tanya begitu. Itu langsung beta emosi memuncak. Itu sih ada respect sama sekali.
beta tidak main senior atau junior, tidak ada. Tapi Ose di sini baru, Ose datang kamar, Ose sih tahu apa-apa, beta ajar. Dan beta bersedia untuk tinggal lama. Karena waktu hari itu tuh beta datang jam 11 siang untuk kerja, dan seharusnya beta pulang lebih awal, ya kan? Tapi beta harus tinggal dengan dia dan beta bantu dia untuk kerja supaya cepat selesai lah ketemu pulang. Tapi ini sih, dan beta waktu dia tanya begitu, beta emosi mulai memuncak, dan beta bilang, kenapa sih mesti begitu? Langsung dia jawab beta, sih beta tanya saya, beta bilang, saya sih nggak ada respect sama sekali ya, saya kurang ajar. Dan beta masih tahan emosi, beta panggil dia, beta bilang, saya datang ke sini kan saya orang baru, saya datang di sini, saya belajar sesuatu dari katong, saya tidak tahu apa-apa, saya tahu ini apa, saya datang, saya belajar. Terus kenapa beta kasih perintah pada saya harus bilang begitu? Saya kurang ajar ya. Langsung dia bilang begini, ya karena beta lebih suka sendiri kerja. Kenapa saya mesti suruh beta tahu beta kerja apa? Langsung beta bilang, saya kerja. Saya tahu, saya berapa lama di sini. Langsung dia jawab, beta bilang, kenapa yang kurang ajar loh. Lalu habis itu beta kasih bersih semua, beta pun station, beta jalan, beta pika belakang, beta lihat apa yang ada yang tidak, ini makanan yang belum divakum juga beta vakum, beta tulis tanggal semuanya, beta simpan di ruang pendingin. Terus beta balik, dan itu makanan yang tadi yang si daging sama si beras itu, nasi itu dia tidak taruh di dalam tampah, dia kasih tinggal. Terus beta datang, beta bilang begini, karena aku sih yang taruhkan di shopland. Terus dia bilang gini, beta sen tahu, beta kan sudah bilang beta sen tahu. Beta bilang, beta suruh saya cari kan, kenapa saya mau cari? Langsung dia bilang begini, ya beta sih mau cari karena beta juga ada kerja lain. Beta bilang, saya kerja apa? Ini kas bersih ini. Ale dong tahu. Langsung beta bilang begini, ini terakhir kali. Saya mau taruh atau langsung beta lapor saya. Langsung dia bilang, silakan, saya mau lapor. Oke. Dia pikir mungkin beta parlente dan beta cuma garatak-garatak dia. Beta langsung lapor ke beta kepala koki. Beta bilang, Max, minta maaf tapi untuk hari ini beta sampai seterusnya beta tidak mau bekerja dengan anak ini. Terakhir kali beta tidak mau. Minta maaf, saya beta hilang respect dari dia. Beta bilang langsung begitu, tapi dalam bahasa Jerman kan beta telepon si Angka. Terus sampai di rumah dia balik telepon beta, tapi si Angka beta balik telepon dia. Terus beta jelaskan semua ke dia. Langsung dia bilang, oke, tunggu nanti besok pagi beta bicara dengan bos, nanti kau lihat solusinya apa. Oke. Beta sebelum pergi kerja kemarin, beta harus pergi belanja dulu karena ada beberapa bahan yang kau butuhkan untuk dessert, sedangkan untuk makanan pembuka juga karena habis stok dan pesanan belum datang, jadi beta harus pergi belanja. Dan kemarin seharusnya beta masuk jam 12, tapi kapal koki suruh beta masuk jam 2. Nah, waktu beta masuk jam 2 sekitar jam 3 atau jam setengah 4 begitulah, beta lupa deh jam kemarin. Bos datang langsung anto pergi, alasan dia lalu anto pergi kamu kah anto balik ke dapur. Dia langsung anak itu untuk anto bakalain dia besar-besar. Anto bilang, ini peringatan terakhir, 1 kali lah saya bikin si angkat kaki keluar dari sini, dan itu peringatan paling keras. Beta pribadi pun beta tidak pernah, memang beta dapat bataria dan ditegur betul-betul, tapi beta masih tunjukkan bahwa beta mau di sini dan beta mau belajar sampai selesai, beta mau bertahan di sini, beta tunjukkan betul. Tapi anak itu, ya Tuhan besen tahu lagi, yang langsung bos datang ke beta untuk putih beta telinga. Anta bilang begini,
Lain kali kalau ada kejadian lagi, langsung chat atau telepon kita datang langsung kita usir dia. Anto bilang begitu. Karena Anto bilang, katong datang di sini di tempat kerja, katong belajar bukan cuma untuk satu tanpa bagian di servis, di pokoknya semua, cuci piring apa segala macam, pel lantai segala macam, katong harus kerja bukan cuma satu bidang. So ya kalau ada datang cuma pardudu nyas buka gigi haha, ya jangan datang ke sini, minta maaf sah. Oke lanjut. Jadi kemarin sore kepala koki suruh kita gila ambil dia hari ini yang memasak. Dia suruh hari ini yang memasak, kalau ada apa-apa panggil kita, nanti kita bantu. Iya, ambil dia lalu supaya saya ajar dia, bilang saja apa yang saya mau bilang per dia, nanti dia bikin. Kalau saya nanti di urusan yang beta, sebenarnya beta tahu dan beta mengerti beta kepala koki ini dia mau mendamaikan suasana, tapi beta pu orang kalau sampai beta su hilang respect dari saya, beta tidak akan mau kerja di sini. Serius guys, karena dia punya atmosfernya sudah tidak baik. Walaupun kita berdamai dengan orang itu, tapi katong harus tahu loh, katong harus jaga jarak juga. Ambil ilmu kuda, satu kali begitu, lain kali tidak boleh begitu lagi gitu. Jadi beta kasih saja yang betul dan beta bicara. Kemarin beta sempat bilang, beta sudah bilang berapa kali persi, yang ini bikin begini, kenapa sih yang bikin? Ya beta minta maaf. Oke, kerjakan. Terus begitu. Lalu sebelum dia mau pulang, dia kan pulang duluan beta kan, karena ada janji atau apa beta sih tahu. Terus beta bilang per dia, beta cek lagi tempat yang dia kasih bersih, itu belum ditutup semua. Ose tolong pi ke sana, sampai beta bicara begini loh, instruksi jelas tepat benar. Ose tolong pergi ke sana, ke dapur dingin ya kan, tolong pergi ke sana, buka lagi tuh shoplan, kau lihat lagi semua makanan-makanan yang belum Ose tutup, tolong tutup sekarang semua komplit. Kata oke, thank, kita langsung begitu. Lalu beta lihat dia pun kerja, aduh kiri kanan, beta lihat begini di jam, 1 jam lah ale pulang. Sudah selesai ya, tolong bikin yang ini kasih habis juga. Kata iya, bikin kasih habis semua bersih. Beta lihat begini, dia yang tanya lah beta harus kerja dan langsung beta bilang tinggal 5 menit apa 6 menit begitu untuk dia pulang. Dan langsung dia bilang pulang sudah. Dia bilang saya beta mau langsung angkat tangan begini sekarang. Itu langsung dia bicara lah di jalan pergi. Beta pu orang kalau beta masih bisa tahan emosi, mending kalau beta bilang berjalan sudah. Tapi kalau seng lah bahaya. Itu beta tidak bicara, tapi beta mimik muka cuma satu. Dan sampai saya pusing sekali saya bicara, beta tidak akan jawab. Karena sudah hilang respect. And please, beta kerja sendiri dan itu lebih menyenangkan. Karena kalau katong kerja dengan orang yang memang ketika katong bilang ini, katong bilang itu, katong kasih tahu ini, dia mengerti, oke. Tapi kalau tidak, mau bikin bagaimana? Kerja dengan manusia yang punya roh pemberontakan yang paling tinggi dalam diri, katong tidak bisa akan tenang dalam pekerjaan. Dan beta pun orang ketika beta ada kerja, beta fokus betul-betul supaya beta kerja itu bagus, cantik, manis. Tapi kalau kerja dengan orang yang punya roh pemberontakan dalam diri, ketika katong kasih instruksi ke dia, dia akan berontak. Makanya ketika katong kerja, katong harus punya satu, roh penundukan diri. Yang kedua, taat. Kalau katong tidak punya roh penundukan diri dalam diri, sampai kapanpun katong tidak bisa berhasil. Kemudian taat untuk menjalankan segala sesuatu, sekalipun katong ngerasa bahwa kok ini tidak mungkin ya, kok gini jadinya, kok
kita harus mendapat perlakuan kayak gini gitu. Dulu beta kayak gitu ya, dulu, tapi beta tidak pernah untuk keluarkan beta punya pendapat. Tetapi beta pulang sampai di rumah beta menangis, beta berdoa, beta bilang, Tuhan kasih kuat beta datang sini, beta belajar. Kalaupun ada seperti ini adalah tantangan, proses yang harus beta jalani supaya beta kedepannya lebih kuat lagi. Orang sampai bilang kita keluar sudah kalau susah yang kuat. Cuman beta bilang beta tidak bisa keluar. Dan ada beta tamang, dia pernah, tamang yang paling dekat yang beta, dia tanya gini, Kila, Ose ini terbuat dari apa sampai Ose bisa bertahan di sini, bisa bertahan menghadapi segala sesuatu? Kok bisa? Beta bilang, beta ingat beta tujuan awal datang ke sini, dan beta ingat beta janji bahwa beta akan bertahan sampai selesai, sampai beta lulus di sini. Beta tidak akan pindah ke tempat lain. Itu kalau ketong pegang, ketong pun komitmen sampai kapanpun tetap ketong akan bertahan di situ. Tapi kalau manusia yang tidak punya komitmen dan punya roh pemberontakan, dia tidak akan pernah bisa bertahan dalam tantangan apapun. Gitu. Dan yang bikin beta berpikir bahwa kalau beta pindah ke tempat lain, beta harus belajar lagi sesuatu yang baru, dan beta juga harus mengalami juga hal-hal yang lain. Beta tidak tahu di tempat yang baru itu lebih baik atau lebih buruk, ya kan? Nah, jadi bertahan itu perlu. Firman Tuhan juga bilang, siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan mendapat mahkota kemuliaan, ya kan? Makanya ketemu bertahan gitu sampai selesai, sampai habis. Dan beta bilang, inilah beta punya impian untuk bisa sekolah koki. Karena beta suka masak, beta suka belajar tentang resep. Dan mungkin orang lain lihat, anak ini begini, anak ini. Beta banyak kekurangan. Beta bukan orang pintar. Beta nilai-nilai juga tidak ada, banyak yang tidak bagus. Tapi disitulah ketika katong bertahan dengan segala sesuatu, ya ada nilai plus yang harus katong dapatkan. Tapi ketika katong bertahan, sekalipun katong punya nilai jelek, sekalipun katong up and down dalam hidup, up and down dalam belajar, katong manusia loh, bukan robot, bukan malaikat yang memang 100% sempurna. Katong manusia, wajar kalau katong bikin salah banyak. Ya karena dari salah itulah katong belajar untuk jadi orang yang benar gitu kan. Kalau tanpa kesalahan katong tidak akan tahu bahwa ini yang betul, ini yang seperti ini gitu loh. Anda belajar, tapi pengalaman Anda yang mengajarkan Anda yang lebih banyak. Dan setiap hari pasti ada rema yang Tuhan kasih dari satu masalah gitu loh, bahwa katong mengerti orang itu, katong mengerti. Tapi apakah orang itu mengerti katong? Beta setelah selesai bicara dengan beta kepala koki malam itu, ada rasa kayak bersalah dalam diri karena aduh Tuhan, kalau nanti beta lapor begini, dia dapat kasih keluar bagaimana dong? Karena beta pernah ada di posisi dia yang datang awal-awal sing tahu apa-apa tapi harus belajar. Cuman kondisinya berbeda. Beta tidak berontak, tapi dia berontak. Beta belajar, beta dapat bakalai, dapat ini segala macam. Tapi beta orang tidak berontak. Beta bilang iya maaf. Dan itu kata maaf itu yang bikin orang masih ada respect sama kita, karena kita bikin salah dan kita tahu kita salah, kita minta maaf gitu. Nah seperti itu. Jadi tidak segala sesuatu harus katong ya udah katong bikin. Katong harus kasih jerah juga untuk orang itu supaya dia kapok, ya kan? Tidak bisa dibiarkan seperti itu juga. Kalau dibiarkan seperti itu, kedepannya mau seperti apa? Ali baru datang, masih baru, mau bikin diri sok berkuasa, mau bikin diri sok tahu segala macam. Coba kalau katong sih yang ada, kau bikin sendiri lah. Dan coba dinilai, itu betul semua bagus. Banyak kekurangan, makanya seperti itu. Jadi itu saja yang kita bisa bagikan hari ini buat Aledong semua bersaudara. Semoga ada pelajaran-pelajaran yang baru bisa Aledong belajar, beta juga belajar.